Apa judul khotbah kita hari ini Bapak Ibu? Yesus roti hidup dan kita makan. Coba kita lihat Lukas 2 ayat 7. Dan ia, siapa nih ia? Maria, melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi bukannya Tuhan tidak bisa menyediakan penginapan, tetapi memang sengaja Tuhan dilahirkan di kandang domba, karena Yesus kelak akan menjadi anak domba Allah. Dan Yesus tadi dibaringkan di palungan. Ya, palungan itu seringkali digambarkan secara salah. Itu bukan kayu, itu adalah batu, balok batu dilubangi. Nah, palungan itu tempat apa sebenarnya itu? Tempat makan domba. Jadi Yesus dibaringkan di palungan. Yesus dibaringkan di tempat makan domba. Supaya apa? Domba-dombanya bisa makan Yesus. Siapa domba-domba Yesus? Kita, orang Kristen. Jadi Yesus dilahirkan, dibaringkan di palungan, supaya setiap kita hari ini bisa makan Yesus. Karena kita adalah anak domba Allah. Kita adalah domba-dombanya Allah. Dan Yesus kita makan. Supaya apa? Supaya hari ini kita menjadi sehat. Supaya hari ini kita menjadi kuat. Supaya hari ini kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Makanya Yesus sengaja lahir dari kandang domba. Sengaja ditaruh di palungan supaya setiap kita hari ini bisa makan Yesus. Nah, itu juga dikatakan, juga itu. Kenapa lahirnya di Bethlehem? Padahal Bethlehem itu tempat yang kecil, paling kecil di antara kaum Yehuda. Dikatakan dalam Mika 5 ayat 1, Bapak Ibu. Kenapa lahirnya di situ? Itu juga punya makna. Bethlehem itu terdiri dari dua kata. Bethlehem. Beth artinya rumah, Lehem artinya roti atau daging. Jadi Yesus lahirnya di Bethlehem karena kelak Yesus akan menjadi roti hidup. Supaya setiap kita hari ini bisa makan. Dan itu yang dikatakan Yesus. Akulah roti hidup yang turun dari surga, yang memberikan hidup bagi dunia. Kita buka Yohanes 6 ayat 51. Ini ucapan Tuhan Yesus ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, jadi Yesus roti hidup ingin kita makan. Supaya apa? Setiap kita hari ini hidup. Kenapa kita bisa hidup? Karena yang kita makan adalah roti hidup. Amin ya Bu? Jadi lewat kita makan, maka kita menjadi di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Dan ketika kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita, maka pastinya kita menjadi serupa seperti Kristus. Karena kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Karena itulah kita menjadi seperti Kristus, bukan dengan upaya kita. Tidak akan mungkin dengan upaya kita. Bagaimana mungkin saudara bisa serupa dengan Yesus yang ada di surga sana, yang Allah sempurna, yang Allah maha besar. Lah kita di bumi ini yang tidak sempurna, yang tidak maha besar, yang penuh dengan dosa dan salah. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin Bapak Ibu. Tetapi dengan kita makan Yesus, kita minum Yesus, maka Yesus dalam kita dalam Yesus. Pada saat itulah otomatis kita menjadi seperti Kristus. Haleluya Bu. Jadi bukan dengan upaya kita, bukan, tapi kita dengan makan. Lewat kita makan, maka kita menjadi seperti apa yang kita makan. Sama seperti saudara, kalau saudara makan 4 sehat 5 sempurna, maka saudara menjadi sehat. Amin ya Bu. Tapi kalau saudara makan makanan-makanan beracun, makanan-makanan basi, makanan-makanan yang tidak sehat, maka saudara juga menjadi tidak sehat. Jadi saudara, apa yang saudara makan? Sekarang kita makan Yesus, maka kita sama seperti Yesus. Tetapi Adam dan Hawa sempat salah makan. Dia harusnya makan Yesus. Dia harus makan pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu gambaran Yesus Bapak Ibu. Ternyata dia makan yang salah. Makan apa? Pohon pengetahuan. Itulah sebabnya dia mengalami dosa. Itulah sebabnya dia mengalami kematian. Karena pohon pengetahuan itu nanti menunjuk kepada hukum Taurat. Apapun yang dinyatakan di dalam pohon kehidupan itu ditemukan lagi di dalam hukum Taurat. Sebaliknya juga apa yang ditemukan dalam pohon kehidupan akan kita temukan dalam Yesus. Kita makan pohon kehidupan, maka kita akan beroleh hidup kekal. Kita makan Yesus, kita juga akan beroleh kehidupan kekal. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Pohon pengetahuan itu adalah hukum Taurat. Kok bisa Pak? Iya, kita lihat dulu ayatnya. Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu berdosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru dari hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi hukum Taurat itu membuat orang kenal dosa. Sama seperti juga pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan membuat orang kenal apa Bapak Ibu? Yang baik dan yang
jahat, yang baik dan yang jahat. Hal yang sama juga dengan hukum Taurat. Hukum Taurat membuat orang kenal dosa. Kalau saudara kenal dosa, maka saudara juga tahu mana yang tidak berdosa, mana yang baik. Contoh, mencuri itu berdosa nggak Bapak Ibu? Berdosa. Yang tidak berdosa apa? Ya jangan mencuri. Membunuh itu berdosa nggak? Berdosa. Maka jangan membunuh kalau itu baik. Tinggal dibalik aja. Itulah sebabnya tahu dosa, maka tahu juga yang tidak berdosa. Karena itulah pohon pengetahuan yang membuat orang tahu yang mana yang baik dan jahat. Itu kemudian diwujudkan dalam hukum Taurat. Ya, dan juga hukum Taurat itu ketika orang di bawah hukum Taurat itu membawa kepada kematian, memimpin kepada kematian. Hal yang sama juga dengan pohon pengetahuan. Adam dan Hawa makan, maka mereka juga mengalami kematian. Dan hukum Taurat juga membawa kutuk. Demikian juga pohon pengetahuan membuat Adam dan Hawa menjadi terkutuk. Itulah sebabnya Yesus membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mati terkutuk di atas kayu salib. Tidak dikatakan Yesus membebaskan kita dari makan buah pengetahuan, tidak. Tapi dengan membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mati terkutuk di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tuh, top. Saudara pernah bertanya-tanya, kenapa menebus kita dari kutuk hukum Taurat? Kenapa tidak menebus kita dari kutuk pohon pengetahuan? Karena pohon pengetahuan itulah hukum Taurat. Lanjutkan lagi, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus mati terkutuk di atas kayu salib, Bapak Ibu. Tidak matinya terpancung seperti ISIS, Bapak Ibu. Bukan segala macam penyebab kematian, tapi Yesus matinya terkutuk di atas kayu salib. Karena hukum Taurat itu membawa kutuk pada manusia. Amin. Sehingga Yesus mati terkutuk di atas salib. Kenapa matinya terkutuk di atas salib? Karena salib inilah inti dari hukum Taurat. Ya, ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apa yang menjadi terutama, apa yang menjadi inti hukum Taurat? Dijawab Yesus apa? Dua. Satu adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kan? Ya kan, itu yang terutama kan, atau inti hukum Taurat kan. Nah, itulah salib. Garis tegak inilah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan garis mendatar inilah mengasihi sama seperti diri sendiri. Jadi dua hukum kasih tadi bisa dinyatakan dengan satu kata, salib. Itulah sebabnya Yesus mengenai hukum Taurat dengan mati tersalib pada inti hukum Taurat. Paham Bapak Ibu? Jadi Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, pohon pengetahuan. Yesus mati tersalib menggenapi hukum Taurat, Bapak Ibu. Karena salib itu adalah inti dari hukum Taurat. Itulah sebabnya karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat, maka orang Kristen di dalam Yesus tidak lagi melakukan hukum Taurat. Kok bisa, Pak? Saya ambil contoh. Misalkan saudara makan di restoran, saudara ditraktir orang. Kalau saudara sudah ditraktir orang, saudara perlu bayar lagi? Tidak. Hal yang sama juga dengan Yesus. Ketika Yesus sudah membayar dosa kita, maka saudara tidak lagi perlu membayar. Yesus telah menggenapi hukum Taurat, maka saudara tidak perlu lagi melakukan dan menggenapi hukum Taurat. Lalu bagi kita ngapain, Pak? Percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Sama seperti saudara juga tadi. Ketika saudara ditraktir, saudara tidak perlu lagi membayar. Lalu bagi saudara apa? Percaya bahwa saudara sudah ditraktir. Yesus telah menggenapi hukum Taurat dengan mati di atas kayu salib. Maka bagian kita hari ini bukan lagi melakukan hukum Taurat, bukan lagi hidup dalam hukum Taurat, tapi percaya kepada Yesus yang telah melakukan dan menggenapi hukum Taurat. Ini pembayaran Yesus. Maka kita percaya kepada pembayaran Yesus, maka kita tidak perlu lagi membayar. Nah, hukum Taurat itu awalnya dalam perjanjian lama standar kekudusan Allah, standar kebenaran Allah, standar kebaikan Allah. Itulah sebabnya kalau orang dalam perjanjian lama ingin kudus, maka harus melakukan hukum Taurat. Kalau orang dalam perjanjian lama ingin benar di depan Allah, harus melakukan hukum Taurat. Kalau orang ingin baik di depan Allah, harus melakukan hukum Taurat. Coba kita lihat ayatnya, bahwa Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jadi kudus, benar, dan baik. Dan itulah standar Allah, Bapak Ibu. Semula Allah dengan manusia itu bersekutu, bersatu. Kenapa manusia masih kudus? Tetapi ketika jatuh dalam dosa, maka Allah dengan manusia terpisah. Apa yang menjadi pemisahnya itu? Ya, dosa itu. Pemisahnya lah dosa atau air mineral ini. Nah, ketika Allah terpisah gini, maka Allah tidak bisa menyelamatkan manusia. Maka Allah tidak bisa mendengar doa-doa manusia. Dan Allah tidak ingin standar kekudusannya, standar kebaikan, standar kemuliaan itu merosot untuk menolong manusia. Lalu bagaimana caranya? Maka Allah membuat hukum. Dan lewat hukum inilah
Manusia yang harus mengerjakannya supaya sesuai dengan standar Allah. Dan hukum itulah namanya hukum Taurat. Lalu kemudian Allah berkata kepada manusia, hai manusia, kalau kamu bisa melakukan hukum Taurat, kamu menjadi kudus di hadapanku. Hai manusia, kalau engkau bisa melakukan hukum Taurat, kamu menjadi benar di hadapanku. Hai manusia, kalau engkau melakukan Taurat, engkau menjadi baik di hadapanku. Dan inilah yang terjadi pada perjanjian lama. Nyatanya manusia bisa tidak melakukan standar Allah ini? Tidak bisa. Apa buktinya tidak bisa? Buktinya setiap tahun imam besar harus melakukan penebusan kepada orang Israel. Dan itulah yang dikenal dengan hari penebusan atau hari pendamaian, atau bahasa Ibrani adalah Yom Kippur. Pada saat itulah imam besar masuk ke rumah kudus, membawa darah hewan, memercikkan tabut dengan darah hewan tadi, dan itulah menjadi darah penebusan bagi orang Israel. Kenapa orang Israel harus ditebus? Karena gagal melakukan hukum Taurat, dan kegagalan itulah adalah dosa. Amin, Bu. Jadi itu menjadi bukti bahwa orang Israel gagal melakukan hukum Taurat. Tetapi nggak tahu gimana orang Israel rupanya tidak belajar dari kondisi ini. Mereka selalu berkata mereka mampu melakukan hukum Taurat. Seorang pemimpin pernah datang kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk beroleh hidup kekal? Lalu Yesus berkata, memberikan hukum Taurat kepada dia. Hukum Taurat itu juga bukan semua hukum Taurat, tapi hukum Taurat dalam hubungan dengan manusia. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, terus itu Bapak Ibu. Lalu apa kata pemimpin tadi? Oh, aku sudah melakukannya sejak masa muda. Jadi dia berpikir dia mampu melakukan hukum Taurat. Padahal dia tidak sadar, setiap tahun imam besarnya masuk ke Bait Allah untuk memberikan penebusan. Darah penebusan itu menjadi bukti orang Israel semua gagal dalam hukum Taurat. Tapi mereka tidak tahu diri, mereka pikir mereka mampu melakukan hukum Taurat. Dan banyak kali juga orang Kristen demikian, mereka pikir mereka mampu melakukan hukum Taurat. Padahal yang membawa hukum Taurat itu turun dari Gunung Sinai siapa? Musa. Itu pun gagal. Ya, buktinya dia tidak masuk tanah Kanaan. Dan orang yang hatinya melekat kepada Allah, siapa namanya? Daud. Hatinya melekat kepada Allah. Berapa Ibu? Tapi nyatanya dia melanggar hukum Taurat. Dua. Pertama ada perzinahan, dan ternyata ketika hamil Betseba, kemudian suaminya dibunuh. Siapa namanya? Uria. Jadi ada dua dosa dilakukan. Dia berzina, dia membunuh. Saudara itu, orang yang hatinya saja melekat kepada Allah gagal. Amin Bapak Ibu. Yang membawa hukum Taurat dia gagal. Musa, dia tinggal di gunung Nebo, tidak masuk tanah Kanaan. Jadi tidak ada manusia bisa melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya Roma 3:23 jelas berkata, semua orang telah berbuat dosa tanpa terkecuali. Amin. Tapi nggak tahu gimana orang Yahudi berpikir mereka mampu melakukan hukum Taurat. Orang Kristen juga mereka mampu melakukan hukum Taurat. Kalau mereka mampu, mereka tidak berdosa. Nyatanya semua gagal. Buktinya semua manusia berdosa. Itu aja kita pegang ayatnya. Nah, itulah sebabnya karena semua orang berdosa, ya maka perlu penebus dosa. Tetapi dalam perjanjian lama mereka memberikan darah hewan, dan itu dilakukan oleh imam besar. Tapi Allah kemudian memberikan solusi yang terbaik. Allah yang memberikan Taurat, maka Allah juga menggenapinya. Maka Allah kemudian mengutus Yesus, anak Allah, untuk menggenapi hukum Taurat dengan mati di atas salib. Nah sekarang manusia sudah digenapi, ya hukum Taurat sudah digenapi Yesus dengan mati di atas salib, dengan mati pada inti Taurat. Sekarang manusia menjadi kudus, menjadi benar, menjadi baik, bukan dengan melakukan hukum Taurat yang bawah ini, tapi dengan percaya kepada Yesus kita menjadi kudus, dengan percaya kepada Yesus kita menjadi benar, dengan percaya kepada Yesus kita menjadi baik. Jadi hari ini kita kudus, kita benar, kita baik. Itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena percaya kita kepada perbuatan Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini Yesus adalah hikmat Allah bagi kita, yang telah membuat kita kudus, yang telah membuat kita benar, yang membuat kita baik. Jadi hari ini kita adalah Yesus, kita telah dikuduskan oleh Yesus. Amin Ibu. Dan ketika percaya kepada Yesus, maka kita menjadi kudus, kita menjadi benar, kita menjadi baik di hadapan Allah. Amin Ibu. Hukum Taurat itu adalah standar kekudusan, kebenaran dan kebaikan Allah, tetapi tidak bisa membuat kita kudus, benar dan baik. Hanya menunjukkan saja. Saudara melihat saya ini kurus atau gemuk? Tergantung pembandingnya. Kalau saudara bandingkan dengan Sumo, saya kurus. Kalau saya dibandingkan dengan Olive, pacarnya Pope, saya gemuk. Benar, tergantung pembandingnya. Sama seperti juga, saya ini putih atau hitam? Tergantung pembandingnya. Kalau pembandingnya orang Gelodok, saya mungkin rada coklat. Tapi kalau pembandingnya orang Papua, saya putih Bapak Ibu. Jadi tergantung pembandingnya kan. Sama seperti saudara ibu-ibu lah. Kalau belanja, kadang-kadang timbangan, kan ada anak timbangan kan. Ya beras 1 kintal. Kenapa tahu 1 kintal? Ada pembandingnya anak timbangan tadi. Beras. Jadi lewat pembanding inilah kita tahu berapa beratnya. Hal yang sama juga dengan hukum Taurat Bapak Ibu. Hukum Taurat sebagai pembanding bagi manusia. Lewat hukum Taurat manusia tahu, aku ini nggak kudus di hadapan Allah. Ya, aku ini tidak baik, aku ini tidak benar. Kenapa? Pembandingnya hukum Taurat. Tetapi ketika kita sudah tahu kita tidak kudus, tidak benar, tidak baik, solusinya bukan hukum Taurat. Solusinya siapa? Yesus. Jadi hukum Taurat ini menunjukkan kita tidak baik, tidak benar, tidak kudus. Lalu kemudian
kita akan mencari Yesus. Kita butuh Yesus untuk menguduskan kita, untuk membuat kita benar, untuk membuat kita baik. Jadi hukum Taurat itu seperti apa? Cermin, menunjukkan ada masalah di muka kita atau tidak, masalah di hidup kita atau tidak. Tapi bukan solusinya, tetapi membuat saudara sadar, aku ini sebenarnya tidak kudus, sadar bahwa aku tidak benar, sadar bahwa aku tidak baik. Dan ketika kita sadar tadi, maka kita kemudian sadar kita perlu Yesus untuk membuat kita kudus, untuk membuat kita benar, untuk membuat kita baik. Paham Bapak Ibu? Jadi tujuan awal dari hukum Taurat itu membuat orang Israel sadar supaya mereka nanti kelak akan perlu namanya Tuhan Yesus. Amin ya Ibu. Tetapi iblis memanfaatkannya terbalik, melihat peluang dari hal itu Bapak Ibu. Ketika iblis melihat bahwa manusia sadar mereka tidak kudus, ketika melihat manusia oleh hukum Taurat sadar mereka tidak benar, ketika iblis melihat bahwa hukum Taurat membuat manusia itu sadar mereka tidak baik, itu saatnya iblis datang untuk mendawat manusia. Tuh, kamu tidak kudus kan? Tuh, kamu tidak benar kan? Tuh, kamu tidak baik. Jadi hukum Taurat itu yang semula dirancang Allah untuk membuat orang nanti butuh Yesus, butuh juru selamat, untuk dikuduskan, dibenarkan baik, tapi justru menjadi peluang bagi iblis, dipelintir oleh iblis. Sehingga apa? Hukum Taurat itu membuat manusia bisa didakwa oleh setan. Kita masuk pada bagian ketiga. Kita lihat peristiwanya. Wahyu 12 ayat 9 sampai dengan 10. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemberitaan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Siapa itu? Yesus. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Amin Bapak Ibu. Jadi iblis atau setan itu, iblis sering juga disebut setan. Setan itu bahasa aslinya lah hasatan, artinya pendakwa. Jadi kenapa iblis sering disebut setan? Karena kerjanya mendakwa manusia siang dan malam di hadapan Allah. Pakai apa dia mendakwa? Kalau saudara lihat di pengadilan, pakai apa jaksa mendakwa si terdakwa? Pakai kitab hukum, KUHP. Berapa Ibu ya? Oh, Pak Hakim yang mulia, si terdakwa telah melanggar hukum kedua, pasal ketiga, junto kelima. Gitu Bapak Ibu. Seperti gitu kan kira-kira kan? Jadi jaksa mendakwa si terdakwa berdasarkan hukum. Hal yang sama juga dengan iblis mendakwa manusia berdasarkan hukum. Hukum apa? Hukum Taurat. Oh, Allah yang Maha Besar. Manusia itu telah melanggar hukum pertama, hukum ketiga, hukum kelima. Kutuki dia. Jadi berdasarkan hukum Bapak Ibu. Dan bagaimana iblis bisa mendakwa berdasarkan hukum tadi, Pak? Karena tadi hukum Taurat telah menyingkapkan bahwa manusia itu tidak kudus, manusia itu tidak benar, manusia itu tidak baik. Itulah sebabnya iblis menjadi gampang berkata, tuh kamu kan tidak kudus kan, kamu kan tidak benar kan, kamu tidak baik kan, matilah kamu. Jadi hukum Taurat itu yang semula dirancang Allah untuk membuat orang datang kepada Yesus, iblis mencuri kesempatan memelintir hukum Taurat, sehingga hukum Taurat justru dibuat untuk menjadi pendakwa manusia. Amin Ibu. Dan karena manusia, iya benar ya, aku tadi sudah gagal, aku tadi aku juga lupa bayar, aku kemarin juga berantem sama istriku, aku juga kemarin berantem sama mertuaku. Langsung berkata manusia, iya. Itulah sebabnya ketika manusia berkata iya, maka habislah kita. Pada saat itulah iblis seperti singa yang mengaum. Jadi ketika iblis dilempar dari sorga Bapak Ibu turun ke bumi, maka dia tetap mendakwa karena karakternya pendakwa. Tapi dia menyamar seperti singa yang mengaum, yang berkeliling siap menelan orang yang bisa ditelannya. Dan juga di dalam kitab Wahyu dia menyamar seperti ular yang menyemburkan air bah. Supaya apa? Orang bisa dihanyutkan. Jadi ketika orang berhasil didakwa oleh setan dengan segala dakwa-dakwanya, karena lewat hukum Taurat manusia disingkapkan ketidakkudusannya, ketidakbenarannya, ketidakbaikannya, maka manusia tadi ketika berkata ya, menerima dakwaan tadi, maka mereka akan ditelan oleh setan, mereka akan dihanyutkan oleh setan. Tapi itu sudah berlalu bagi kita. Kenapa? Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat, sehingga hukum Taurat tidak lagi bisa mendakwa kita. Kenapa tidak bisa mendakwa kita? Saudara tahu? Karena Yesus lewat kematiannya mengucurkan darahnya. Darah Yesus membuat kita dibasuh, dosa kita dibasuh oleh darah Yesus, sehingga kita tidak lagi berdosa. Dan ketika saudara tidak berdosa lagi, maka hukum Taurat tidak lagi bisa menyingkapkan ketidakkudusan saudara, tidak lagi bisa menyingkap ketidakbenaran saudara. Hukum Taurat tidak lagi bisa menyingkap ketidakbaikan saudara. Saudara sudah menjadi kudus, saudara sudah menjadi baik, saudara sudah menjadi benar, maka saudara tidak lagi bisa didakwa oleh setan. Amin. Jadi walaupun hukum Taurat itu ada,
Yesus berkata, aku tidak datang meniadakan, tapi menggenapi hukum Taurat. Jadi walaupun hukum Taurat itu ada, tapi tidak berlaku lagi bagi orang Kristen. Bahkan juga hukum hanya berlaku pada saat ada kesalahan. Saya ambil contoh, undang-undang korupsi yang sekarang dikenal dengan tipikor, tindak pidana korupsi, hanya berlaku bagi orang yang korupsi. Tapi bagi saudara yang tidak korupsi, itu tidak berlaku walaupun ada. Sama juga seperti undang-undang tipikor tadi, tidak berlaku pada pendeta, karena pendeta tidak bisa korupsi. Apa yang dikorupsi? Jadi undang-undang itu ada tapi tidak berlaku. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan. Hal yang sama juga dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya berlaku bagi orang yang ada salah, yang ada dosanya. Maka hukum Taurat itu akan aktif mengejar orang tadi, sehingga dia terkutuk, sehingga dia berdosa, dan dia kemudian dihukum. Tapi bagi kita yang sudah dibasuh oleh darah Yesus, sudah tidak berdosa lagi. Itulah sebabnya walaupun ada hukum Taurat, tapi hukum Taurat itu tidak berlaku bagi kita yang dosa kita telah dibasuh oleh Yesus. Itulah sebabnya oleh kuasa Yesus kita usir setan yang akan datang mendakwa kita. Tidak dikatakan oleh kuasa tubuh Yesus, tidak. Oleh kuasa darah Yesus. Kenapa oleh kuasa darah Yesus? Karena darah Yesus lah yang membasuh dosa kita. Nah, kuasa darah Yesus juga yang bisa mengusir setan. Setan, ngapain kamu datang? Mau mendakwa saya? Saya sudah dibasuh oleh darah Yesus. Sekarang kamu pergi. Jadi oleh kuasa darah Yesus, bukan oleh kuasa tubuh Yesus. Bukan. Karena darah Yesus lah yang membasuh dosa kita. Tapi tubuh Yesus yang menyembuhkan kita. Jadi bukan tubuh Yesus, tapi oleh darah Yesus. Dan bagaimana Yesus membuat iblis tidak berdaya lagi? Dengan menggenapi hukum Taurat. Dan itulah dikatakan dalam Kolose 2 ayat 14-15. Dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya. Nya itu siapa? Huruf besar, Yesus, dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikannya mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Surat utang itu apa sebenarnya? Sejak perjanjian lama manusia itu berdosa, dan bukti berdosa tadi setiap tahun imam besar harus pada hari penebusan harus masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Allah untuk memercikkan darah pada tabut perjanjian, dan itulah sebagai penebus dosa. Amin ya Bu. Sebagai pembayaran penebus dosa tadi itu apa? Darah apa? Darah hewan, umumnya domba atau lembu. Nah, di dalam Ibrani, saudara lihat bahwa darah lembu jantan, darah domba jantan tidak bisa menghapus dosa. Di dalam Ibrani, Bapak Ibu. Kenapa tidak bisa menghapus dosa? Karena dosa manusia senilai nyawa manusia. Karena upah dosa adalah maut. Jadi dosa tadi senilai nyawa manusia. Amin. Itulah sebabnya dosa tadi senilai nyawa manusia tidak bisa dihapuskan oleh darah hewan. Karena darah hewan itu nilainya di bawah nilai manusia. Jadi kalau darah hewan bisa menghapuskan dosa manusia, maka hewan itu sama nilainya dengan manusia di hadapan Allah. Ada kenyataan tidak kan? Kenyataan hewan itu di bawah kan? Benar. Iya, tapi banyak orang-orang kaya sekarang hewannya lebih tinggi nilainya dibanding manusianya. Bisa beda kan? Jadi di hadapan manusia bisa jomplang ini Bapak Ibu. Tetapi di hadapan Allah nilai manusia itu lebih tinggi dibanding darah hewan. Itulah sebabnya penebusan dengan darah hewan tidak akan pernah bisa menghapuskan dosa. Itulah sebabnya pada perjanjian lama itu dosa tadi tidak dihapuskan, tetapi apa? Menjadi surat utang. Sama seperti saudara juga ketika saudara beli sesuatu dengan kredit card. Itu sebenarnya bukan pembayaran saudara. Ketika misalkan saudara beli handphone pakai kredit card, dicolok gitu kredit card saudara Bapak Ibu, ini bukan pembayaran. Ini menutupi utang sementara. Nanti akhir bulan ada tagihan kredit card, itulah pembayaran sebenarnya. Jadi kredit card itu bukan pembayaran sebenarnya. Nanti pada akhir bulan ada tagihan kredit card, itulah pembayaran sebenarnya. Ya, hal yang sama juga dengan dosa. Pada saat perjanjian lama membayar dosa dengan darah hewan, itu bukan pembayaran sebenarnya. Kenapa? Nilai nyawa manusia lebih tinggi daripada nilai nyawa hewannya. Itulah sebabnya tidak mungkin dibayar. Maka apa yang terjadi? Adanya surat utang. Nah, dan surat utang ini selalu mengacu kepada hukum Taurat. Karena apapun dosa selalu mengacu kepada hukum Taurat. Pelanggaran dari hukum Taurat. Contoh, mencuri itu dosa. Kenapa? Ada larangan mencuri pada hukum Taurat. Membunuh itu dosa. Kenapa? Ada larangan membunuh pada hukum Taurat. Jadi apapun dosa selalu bisa mengacu kepada ada yang dilanggar dari hukum Taurat. Itulah sebabnya surat utang tadi mengacu kepada hukum Taurat. Makanya tadi ada ucapan surat utang berdasarkan hukum. Dan inilah kemudian surat utang tadi yang bisa dipakai oleh iblis untuk mendakwa manusia, mengancam manusia, kamu mati, kamu terkutuk dan segala macam. Tetapi pada saat Yesus mati di atas kayu salib, inilah sebenarnya pembayaran yang sebenarnya atas dosa dunia, atas dosa manusia. Amin. Dan inilah kira-kira pada akhir bulan saudara bayar tagihan kredit card. Itu. Jadi Yesus telah melunasi utang dosa kita dengan mati
di atas kayu salib. Lunas semuanya dosa manusia. Sebenarnya tidak dikatakan membayar utang dosa orang Kristen, tetapi membayar utang dosa dunia. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menanggung dosa dunia. Benar Bapak Ibu? Saudara harus membaca teliti, maka artinya apa itu? Maka sebenarnya pada saat kematian Yesus, seluruh manusia sudah selamat sebenarnya. Nama mereka sudah dicatat di dalam kitab kehidupan. Sudah dicatat Bapak Ibu. Tetapi kemudian ketika mereka tidak percaya kepada Yesus, itulah saatnya nama mereka dihapus. Ahmad dihapus, Abu Bakar dihapus. Kenapa? Mereka tidak percaya Yesus. Maka itulah saatnya dihapus. Makanya dalam kitab Wahyu ada dikatakan dihapus. Kalau saudara membaca kata dihapus, artinya apa? Sebelumnya tercatat. Kalau tidak tercatat, apanya dihapus? Jadi semua orang di dunia pada saat kematian Yesus tercatat di dalam kitab kehidupan. Tetapi pada saat kemudian mereka tidak percaya Yesus, itulah saatnya nama mereka dihapus satu persatu. Amin. Tetapi bagi kita orang Kristen, karena kita percaya Yesus, nama kita tetap pada kitab kehidupan. Paham Bapak Ibu? Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, kita percaya bahwa Yesus telah membayar utang dosa kita. Maka iblis tidak lagi bisa mendakwa kita Bapak Ibu. Makanya hukum Taurat itu adalah sebagai senjata iblis. Tapi dengan Yesus menggenapi hukum Taurat, dengan mati di salib, maka iblis tidak lagi bisa menggunakan hukum Taurat sebagai senjata untuk mendakwa kita. Makanya istilahnya dilucuti. Dilucuti pasti berkaitan dengan senjata. Senjata apa? Senjata iblis. Apa senjata iblis? Itulah hukum Taurat untuk mendakwa manusia. Tetapi bagi kita ya hari ini yang telah dibasuh oleh darah Yesus, maka kita tidak bisa lagi didakwa atas dosa-dosa kita, karena kita sekarang sudah bebas dari dosa. Amin ya Ibu. Penjelasan terakhir, dengan memakukan pada kayu salib, bukan surat utang yang dipaku kepada kayu salib Bapak Ibu, ya kurang pas. Tetapi siapa? Yesusnya yang memakukan dirinya pada kayu salib, bukan surat utangnya, tapi Yesus yang memakukan diri pada kayu salib. Lunas itu Bapak Ibu. Amin. Coba lihat ayatnya lagi. Itu dengan memakukannya. Jadi seakan-akan surat utang itu dipakukan. Bukan surat utang yang dipakukan. Yesus sendiri memakukan dirinya pada kayu salib. Harusnya gitu terjemahannya. Coba tampilkan lagi Kolose 2 ayat 14. Dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi bukan memakukan surat utang tadi, tetapi memakukan diri Yesus sendiri pada kayu salib sebagai pembayaran atas segala hutang-hutang dosa kita. Sehingga hari ini saudara tidak punya hutang dosa lagi. Hari ini kita bebas dosa, sehingga hari ini kita berhak untuk diberkati, untuk sembuh, untuk selamat, untuk mengalami kemenangan dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.